Dari Gunung Batu 1, Gunung Batu 2, Gunung Batu 3. Ini salak 1, salak 2, salak 3. Nanti cek ya, dia mati nggak? 7. Nah, lu orang sini gini, gue mau nanya. Ya. Lu tahu nggak sejarahnya kenapa itu bisa disebut salak 1, salak 2, salak 3? Sejarahnya itu. Nah, Kayak kan lu orang sini, lu lahir di sini, ayo. belum lahir itu. Kayak sebutan itu belum lahir tuh. Salak Ya, itu. enggak, itu pasti ada sejarah. Oh, Semua itu sejarah. pasti ada sejarah. Kenapa itu disebut salak 1 dan salak 1, salak 2, salak 3? Dan dihitungnya dari mana? Dari arah kulon kah atau dari ya, Kulon dulu. dihitungnya dari mana? Dari sana. Berarti salak 1 sana, 2, 3. Hah. Sejarahnya bagaimana? Kok bisa disebut dari sana? Ya iya, kan dari sana dulu, terus ke sana kan. Iya, kenapa kok dari sana? Ngopi dulu. Nah, pasti Dari kan ada. nah. Iya, dari sana kan Iya. dari barat. Dari berarti. barat. Jadi Ya terus kalau dari barat sana, berarti kan kalau mau dihitung dari Gunung Salak, dihitung dari Ambil sana, kursi, berarti ngobrol di sini. Kita ini salak berapa? Jadi kita ini salak berapa? 6 kayaknya. Apa? Kok salak? Tadi kan 3, coy. Iya, iya. Salak Ketiga. 1, salak 2, salak 3. Iya. Ya, Berarti terakhir kita ini salak berapa nih? 3. Kok salak 3? Salak 2 di mana? Sana lagi kayaknya. Kok balik lagi ke salak 1? nah gini nih ya. Apa, Saya Ibrahim? tadinya gini, saya sebenarnya kan kenapa dulu ya, ini waktu kembali ke masa kanak-kanak dulu ya. Kenapa sih disebut Gunung Salak? Sepengetahuan saya dulu banyak yang ya istilahnya orang banyak menafsirkan lah, Iya, iya. banyak menerjemahkan karena oh banyak ini pohon salak di sini ya, bentuknya kayak salak itu macam-macam tuh ya. Iya, iya. Bentuknya kayak salak. Terus kenapa nggak disebut Gunung Nanas gitu loh? Kan di sini banyak nanas. Paling banyak nanas. Nah, ternyata di sini nggak ada salak. Maksudnya nggak Ada banyak nanas. kebun salak itu nggak ada, gitu kan? Terus lama saya belajar, saya tetap masih menerjemahkan sampai kuliah itu dulu ya. Itu salak itu ya, Banyak ya salak. banyak salak pokoknya gitu loh. Oh ternyata setelah di zaman canggih ini Ki, jadi ada teman saya itu dia kenal banget tentang sejarah Gunung Salak, kenal banget itu. Oh itu salak itu berasal dari bahasa Sangsekerta, berasal dari salaka, artinya perak. Perak itu gunung perak, istilah Gunung Salak. Ada juga yang mengatakan salak itu Silat. berasal dari Salaka, kerajaan Salaka gitu loh. Yang istilahnya kalau orang pintar itu, Siloka dibilang nah, kalau Kiki Sunda. kalau orang pintar itu bisa melihat di sini ternyata ada kerajaan gitu, namanya kerajaan Salaka. Ada juga istilahnya Siloka, Siloka itu kayak istilah kan, istilah gitu loh. Nah, Gila. Kita ini mesti saya tahu. gini ya, ini kita klarifikasi menurut Google nih. Nah, Gunung Salak itu ini salak sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu salaka yang berarti perak. Nah, kawasan Gunung Salak termasuk ke dalam wilayah yang harus dihindari oleh penerbangan baik pesawat berukuran kecil maupun besar. Nah, ini yang menarik gitu loh. Kenapa itu dihindari? Kan pernah dengar nggak Ya, ya. banyak pesawat yang jatuh kan? Ya, yang terakhir itu Sukhoi kan. Katanya di sini ada apa sih kayak triple Bermuda gitu, kayak Ya, segitiga Bermudanya, segitiga. tapi di darat ya, biasanya kan di laut tuh, ya. gitu kan. Katanya sih ada kayak semacam daya tarik magnet gitu loh. Kalau lewat ke situ Ki, otomatis ke tarik gitu loh. Kan logikanya kan pesawat pasti banyak terbuat dari besi ya. Iya. Logika kita lah gitu kan, dia ketarik tuh katanya sih. Ada juga yang menerjemahkan kaitannya dengan apa sih namanya kayak makhluk-makhluk gaib lah ya, itu apa ya, ditarik sama makhluk gaib gitu. Banyak versi itu di situ. Terus ada juga yang memang Gunung Salak itu terkenal dengan apa, tiba-tiba kabutnya tebal gitu loh, menutupi kalau lewat ke situ gitu loh. Tiba-tiba si pesawat itu turun, terus dia ini apa namanya, nabrak ini, bukan nabrak, tadinya kan ketutup ini tuh kabut awan atau kabut lah gitu kan.
taunya dia udah berada di apa ya, ketinggian yang tidak normal, rendah gitu loh. Ada yang karena magnet gitu kan, terus dia ternyata pas dia nyadar nabrak gunung gitu. Itu yang terakhir itu kan, banyak versi sebenarnya gitu loh. Terakhir Sukhoi. Nah itu apa, ahli juga mengatakan bahwa peristiwa apa namanya kecelakaan Sukhoi itu kan masalah human error kan, ya kan, kesalahan manusia pilotnya itu katakan. Tapi kan ya itu dikembali banyak kan dikait-kaitkan dengan Ya banyak versi gitu loh. konspirasi lah. Ya teori konspirasi gitu loh kan, orang berpendapat kan macam-macam gitu kan. Kalau kita ini, maaf saya potong. Jadi kalau kayak kita mau memulai itu tuh, mau cari tahu itu, Assalamualaikum. harus cari dulu sejarahnya. Sebab kita akan menemukan suatu jawaban ketika kita tahu sejarahnya dulu, ya kan? Iya. Kan gitu. Lagi dangdutan Pak ya? Maka sebab awal itu kenapa ini Gunung Salak, kalau dari dulu, Gimana? dari dulu ke dulu. Lagi di mana? Nah, Cari di mana? setiap Gunung Salak itu kan banyak versi. Gimana, tadi Dek? yang kata Babe tadi bilang kan, banyak versi. Oh, berarti Yang bilang tadi bantu-bantu. apa sih namanya, banyak Tadi batu Gunung batu. Salak sehingga Itu. disebut Yang luka Gunung mana luka? Salak, atau Udah banyak sembuh? lagi versi yang lain. Yang Nah, luka cuman kemarin, ini- yang luka kemarin. Ini saya cerita pengalaman aja ini, Mas. Yang luka kemarin. Pengalaman saya tuh dulu waktu itu di Tapos. Tapos ya. Mana? Di situ tuh saya kenal dengan yang namanya Abah Manta. Abah Manta emang udah tua banget. Dia itu zaman dulu itu ya dia suka pedagang keliling gitu Udah, kan. jam berapa? Jam berapa ini? Minum Tapi teh dulu. jalannya kan dia dagang tuh ke Minum teh, Sukabumi. sayang. Lewatnya lewat gunung. Nah, dia itu banyak cerita Ini gitu teh sama adem saya lah tuh kalau banyak sini, banget enak. ceritanya ke saya tentang Gunung Ya kan? Salak. Salah satu sejarahnya Gunung Minum Salak. dulu. Saya tahu dari dia, versinya Ini kan dia, itu tapi ya. saya belum tahu persis itu benar. Saya nggak bisa yakini bahwa itu benar apa enggak juga. Tapi ini namanya cerita orang tua lah, Aduh, orang yang duluan kepada kita. Ibu sehat? Itu dia bilang dulu, karena kenapa disebut salak, karena Ibu dulu sehat? ditemukan di sini tuh ada pohon salak. Ya? Pohon salak itu cuma satu biji, Oke, hati-hati. rumputnya Ya, nanti aja. Assalamualaikum. satu rumput, buahnya itu cuma 3. Buahnya itu cuma 3. Yang lain pohon salaknya sekian banyak tuh nggak ada buahnya. Buahnya cuma itu aja 3. Nah, maka disebutlah Gunung Salak. Teh ada salak 1, salak 2, salak 3. Mulai dihitung teh ada yang bilang dari sana salak 1, salak 2, salak 3 tengah. Tapi ada lagi dari versi yang lain lagi, yang dari yang satu lagi itu bilang itu dari sana 1, 2, 3. Salak 3 itu berarti di Salaka. Di kita di sini berarti salak 2. Di sana salak 1 di Tajur Halang tuh. Karena yang ada apa villa-villa itu kan di dekat Surga apa sih Kelangnya? Punten Mas. Daerah situ. Itu salak 3. Assalamualaikum. Makanya itulah yang dibilang disebut tadi. Cuma dari versi ini kan kita tahu lah, versi itu terlalu banyak sehingga membuat kita tuh jadi konspirasi. Jadi kita menciptakan teori konspirasi sendiri. Benar, saya harus percaya mana, saya harus percaya mana. Tapi dari situ menurut saya mungkin kurang ini ya, karena membuat kita masih untuk berpikir lagi. Tapi akan lebih bagus kalau kita misalnya lebih baik kita cari tahu dulu sejarahnya apa. Kan itu akan lebih efektif tuh dibanding kita membuat teori konspirasi. Kan lebih bagus kita pelajari sejarahnya aja dulu biar kita tahu tuh. Nah, kalau sejarahnya tuh kan otomatis ini tidak akan jauh dari hubungan dengan Pajajaran. Kerajaan yang namanya Pajajaran. Prabu Siliwangi. Nah, menurut orang-orang yang ya bisa dikatakan orang sekarang kan orang-orang pintar, itu dibilangnya Gunung Salak itulah, makanya kenapa dia bilang Bogor itu artinya Pajajaran itu nggak ada jejaknya, nggak ada jejaknya. Ada yang bisa membuktikan gimana? Waalaikumsalam. Langsung pulang ya. Ya, Ya Pak. ya Pak. Terus tindak pengedelan itu gimana? Aman. Ya aman Pak. Aman ya? Ya. Terima kasih Pak. Oke, jadi Pak, yuk. Sabar Ibu. Yuk. Jadi ini tuh kan kita harus tahu tuh sejarahnya. Berarti adakah yang tahu persis
yang mampu membuktikan sejarah Pajajaran tuh sampai bukti-buktinya. Kita kan nggak bisa, berarti kalau namanya kita belajar sejarah berarti butuh yang namanya empirik, bukti. Bukti itu berarti bukti itu kan lebih bagus daripada, lebih baiklah daripada keterangan saksi. Makanya kita nggak bisa tuh bikin teori sendiri, artinya teori konspirasi. Maka kita sebagai sejarah kita harus cari dulu tuh orang di mana, siapa yang paham betul dan bisa membuktikan itu sejarah. Nah, maka dari situlah kita bisa tahu nih, ini sejarah Gunung Salak kenapa bisa begitu. Nah, ternyata katanya menurut orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang pintar itu, katanya memang Gunung Salak itu memang kita ini ada hubungannya dengan Pajajaran. Ada yang bilang di atasnya kenapa begini, bisa dikatakan serem lah gitu, misalnya baik dari yang tak kita pendakinya atau yang pesawat-pesawat yang terbang atau apa, karena memang di atas itu katanya di sanalah kujang yang asli itu ditanam di sana oleh sang raja di masa itu. Maka setiap yang melewati itu pasti kena magnet. Makanya tadi kayak dibilang magnet apa sih, penarikan itu karena kekuatan dari gratifikasi ya, gravitasi. Gravitasinya itu kenceng karena dikatakan karena memang di atas itulah benar yang asli kujang, benar-benar kujang itu di atas. Itu yang menarik itu ya, karena besi kan? Karena besi yang dia mampu menarik energi itu kan. Nah itu katanya. Tapi itu tadi yang saya bilang tadi, versi. Makanya kita harus mampu tuh bisa membaca konspirasi yang ada nih, mana nih kira-kira sejarah yang benar-benar membuktikan. Kenapa Jawa Barat ini kerajaannya tuh nggak ada yang mampu membuktikan, hanya disisakan satu. Makanya dalam Siloka Sunda Wiwitan itu kan, saya sisakan satu biar kamu tahu bahwa kami pernah ada. Itu kan, itu Siloka yang harus Anda mampu membaca itu sehingga Anda bisa tahu tuh kenapa tuh Gunung Salak bisa begitu. Kalau selama kita nggak bisa tahu itu sejarah itu, kita nggak bisa tahu sejarah itu, kita tidak akan pernah tahu yang ada itu. Yang ada itu tanda tanya yang ada di kepala kita. Yang ada itu cuma tanda tanya di kepala kita. Karena kita nggak tahu persis, apalagi zaman seperti kita ini. Iya, yang kita tahu kan gini, yang kita tahu Jawa Barat itu punya kerajaan yang namanya kerajaan Pajajaran. Ada buktinya, man. Fosil-fosilnya mana coba? Ada yang mampu membuktikan? Hanya disisakan cuma satu tuh kujang tuh. Makanya dalam Siloka yang disebutkan di dalam sejarah apa itu kan disebutkan, saya sisakan satu nih.